Selalu kuncinya kalau kita mau kenal Tuhan ya belajar mengandalkan Tuhan. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah gimana supaya kita bisa mengandalkan Tuhan. Kita tidak bisa melakukan apa-apa kalau kita tidak berada dalam Tuhan Yesus. Apa sih tujuan Tuhan buat hidup kita? Setiap kita punya tujuan, dan yang bikin kita siapa teman-teman? Tuhan. Nggak ada yang nggak sengaja lahir atau jatuh dari langit, gitu ya. Setiap kita diciptakan oleh Tuhan sedemikian rupa, sedemikian luar biasa. Di tempat yang mungkin kita tidak suka, tapi Tuhan sudah taruh kita di muka bumi ini dan pasti ada tujuannya. Kira-kira tujuan Tuhan buat kita tuh apa? Setiap kita punya tujuan yang indah dari Tuhan, dan itu membuktikan bahwa ada penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, atau Tuhan selalu menyertai. Apa sih masalah kenapa banyak anak-anak muda nggak datang lagi ke gereja? Nah, ada penelitian dari Barna Research Group di Amerika. Ternyata di Amerika juga mikirin yang kayak gini gitu ya. Ada lembaga penelitian yang khusus hanya mikirin urusan penelitian untuk gereja-gereja. Nah, salah satu temuannya adalah topik yang senada, bicara soal tantangan anak muda di gereja saat ini tuh apa sih? Nah, ternyata mirip dengan apa yang sudah teman-teman sampaikan. Bahwa gereja di sini dibelain garing ya. Di situ juga dikatakan membosankan, gereja membosankan. Para pemimpin Kristen tidak menerima keraguan anak muda tentang apa yang terus di Alkitab. Namanya anak muda, pasti pengen banyak bertanya ya. Pengen tahu ini itu segala macam. Kenapa ya kok gini, kenapa kok gitu? Nah, ketika mempertanyakan, banyak para pemimpin gereja yang bilang, waduh kamu nggak punya iman, masa gitu? Udah percaya aja, isinya tulisannya gitu dari dulu, dari saya lahir juga tulisannya udah begitu, jangan dipertanyakan. Akibatnya apa? Anak-anak muda merasa bingung. Loh, saya kan nggak tahu, saya kan pengen tahu, saya pengen ngerti. Ada 5 ciri dari membangun pemimpin Kristen yang sehat. Yang pertama Kristus, ya. Kedua komunitas, karakter, keterpanggilan dan kompetensi. Kristus bicara soal pengenalan dengan Tuhan, dan kemudian bagaimana ada hubungan dengan sesama kita, saling membangun, saling mengasah satu dengan yang lain, yang membuat kita juga punya karakter yang dipertajam semakin baik, sehingga karakter-karakter Kristus juga muncul dalam hidup kita. Buah roh muncul dalam hidup kita, ada panggilan, ada kompetensi yang dipakai untuk menjawab keterpanggilan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Terima kasih atas kesempatan yang saya dapatkan mengikuti kegiatan ini, yaitu yang pertama, belajar menjadi seorang pemimpin yang sehat dan yang baik. Kemudian di sini saya dapat menambah pengetahuan dan wawasan saya, dan ada berbagai macam hal-hal baru yang sebelumnya tidak saya ketahui, tapi semenjak mengikuti kegiatan ini saya menjadi tahu.
Kristus itu menjadi dasar buat seorang pemimpin. Bagaimana Kristus itu jadi pusat di dalam kehidupan setiap kita, setiap pemimpin. Untuk bisa menjadikan Kristus sebagai pusat di dalam kehidupan kita, apa yang mesti kita lakukan? Kita belajar tentang siapa itu Kristus, mengenal Kristus lebih dalam. Caranya bagaimana? Baca firman, ya. Kemudian apa? Renungkan firman. Berdoa. Ya, belajar firman Tuhan bersama-sama. Jadi kalau kita mau membangun pemimpin, kita mulai dari berpikir dulu. Jadi prosesnya itu dari kanan ke kiri. Kita pikirkan dulu tujuannya, lalu kita pikirkan caranya, dan baru kita pikirkan rancangannya. Komunitas pemimpin itu sangat penting buat seorang pemimpin. Kenapa? Supaya ada yang saling menguatkan, saling mendoakan, saling mengingatkan kalau ada yang salah. Jadi bukan hanya sekedar untuk senang-senang gitu ya, bukan sekedar untuk kalau ada jalan-jalan rame-rame, bukan seperti itu. Itu boleh, tetapi yang lebih penting lagi adalah saling mengingatkan. Kalau misalnya temannya sudah melakukan sesuatu yang salah, diingatkan. Teman-teman tadi ingat cerita saya waktu saya jatuh ke dalam kesombongan? Ada yang ngingetin saya? Kalau nggak ada yang ngingetin saya, apa yang terjadi dengan saya? Jatuh ke dalam dosa dan saya tidak akan ada di sini. Kita adalah Cluster Minsel. Keren, Seru, unik, asik, mantap. hebat. Saya diajarkan tentang arti solidaritas dan kebersamaan, serta saya tahu arti kekompakan dalam tim dan kelompok. Merefresh kembali visi yang Tuhan berikan dan semakin membakar semangat para mentor untuk melayani anak muda, terlebih khusus dalam wadah pelayanan Pusat Pengembangan Anak. Kegiatan ini sangat efektif untuk mempersiapkan pemimpin masa depan yang smart, sehat, dan takut akan Tuhan. Sangat efektif untuk menjadikan fokus prioritas mereka ke arah masa depan yang lebih baik.